Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi saya melanjutkan video saya yang berjudul Tidak Semua Orang Akan Mati. Ini yang ke-14, bagian yang ke-14, saudara-saudara. Nah, di dalam Bhagavad Gita memang dijelaskan bahwa tidak semua orang yang lahir di dunia ini akan mati, karena orang-orang yang berhasil memperoleh cahaya dan badannya dipenuhi dengan cahaya itu menjelma menjadi orang suci, dan mereka tidak akan bisa dilukai, tidak bisa dibunuh, tidak bisa sakit, tidak bisa mati, tidak bisa mengalami penuaan, dan orang-orang itulah yang disebut orang moksa. Moksa itu adalah bebas dari takdir. Kalau takdir kan semua orang yang lahir itu kan pasti mati, pasti sakit, pasti tua. Nah, itu takdir. Tapi kalau kita bisa memenuhi badan kita dengan cahaya, maka kita terbebas dari takdir. Nah, itu pelajarannya ada, itu namanya agama Hindu. Yaitu agama Hindu ini itu yang diturunkan oleh Tuhan, namanya Sanatana Dharma. Itu langsung Tuhan sendiri yang membawa. Karena agama Hindu ini adalah agama pengetahuan, yaitu pengetahuan bagaimana memasukkan Dharma ke dalam badan kita. Nah, Dharma ini seperti saya jelaskan di depan, Dharma ini adalah cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Di dalam bahasa Indonesianya itu kan cahaya, di dalam bahasa Ibraninya itu disebut iman. Sesungguhnya Dharma, iman, cahaya itu sama, hanya beda mengucapkan saja, karena berbeda suku bangsa, jadi beda ucapannya. Nah, demikian saudara-saudara. Itulah yang sebenarnya membuat, atau Dharma lah sebenarnya membuat seseorang itu akan bebas dari binasa. Nah, kalau kita mati itu binasa, saudara-saudara, binasa itu tidak ada lagi perjalanan. Nah, kalau kita bisa memenuhi badan kita dengan Dharma, ya kita hidup terus, kita nanti menjadi penghuni surga. Surga itu kan di bumi yang paling utama, bumi yang sama dengan bumi kita, hanya jaraknya sangat jauh, saudara, miliaran kilometer jauh di atas. Dan bumi itu dewa aja tidak bisa melihatnya, karena memang sengaja disamarkan supaya yang bisa ke sana hanya manusia yang sudah menjadi orang suci. Demikian saudara-saudara. Nah, sekarang saya jelaskan kembali, kalau kita tidak memiliki Dharma, maka otomatis kita akan hidup dalam siksaan, saudara, dan pasti akan mati. Pasti akan mati. Tapi kalau kita bisa memenuhi badan kita dengan Dharma, maka kita selamat. Nah, ini dijelaskan oleh Tuhan Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita bab 5 sloka 12. Krishna bersabda, saya bacakan supaya tidak ada yang ketinggalan. Yuktah karmo palam tiaktuo santem apnoti naistikim. Ayuktah kamo kareno pale saktu nibat yati. Artinya, dia yang tidak menyimpang dan tidak berlindung kepada makhluk apapun
dan mampu mencapai kedamaian, niscaya pantas menerima berkah cahaya, sehingga semua perbuatannya tidak akan melahirkan pahala. Sedangkan orang-orang yang dikuasai hawa nafsu dan orang-orang yang sok kuasa, yang hidup dari memungut upeti, tidak pantas menerima berkah cahaya, sehingga semua perbuatannya niscaya melahirkan pahala. Dengan demikian, mereka pasti akan mengalami siksaan dan kematian. Nah, itu saudara. Ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 5 sloka 12. Kalau kita bisa damai, bisa mencapai ketenangan, kita damai, dan kita juga tidak berlindung kepada makhluk apapun. Maksudnya begini saudara, berlindung kepada makhluk apapun. Orang-orang yang berlindung kepada makhluk itu orang-orang yang mencari kekebalan, itu mencari jimat, supaya kebal, supaya kelihatan hebat, supaya orang-orang takut. Itu dia mengambil kekuatan, berlindung pada kekuatan sesuatu makhluk. Itu tidak boleh. Dan juga menyimpang tidak boleh. Namanya samadhi itu mencari ketenangan. Terus kita menghayal macam-macam, nah itu kan menyimpang kita. Atau kita disuruh asanas, kita malah tidak melakukan asanas dengan benar. Jadi itu penyimpangan. Tetapi yang paling penting, kita itu boleh saja tidak menjadi pengikut Raja Yoga, tetapi asal bisa mematikan pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah mati, indera-indera kita mati, keinginan mati, tidak ada apa-apa, maka dengan otomatis dharma atau cahaya atau iman itu masuk ke dalam badan kita sampai penuh. Itu seperti Arjuna, saudara. Nah, Arjuna kan hebat. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, tidak menyimpang, tidak berlindung kepada makhluk apapun, dan kita juga bisa mematikan pikiran kita, maka kita memperoleh cahaya. Tetapi golongan orang-orang yang dikuasai hawa nafsu, itu tidak bisa, saudara. Yang kedua, orang-orang yang sok kuasa dan hidupnya dari memungut upeti. Jadi mereka ini preman, saudara. Jadi nyari uangnya itu dari uang malak. Itu namanya malak yang di luar, dia kasar-kasar, itu ada malak dengan kasar. Ada yang malak dengan halus, mengaku-ngaku pemegang kunci surga. Jadi orang merasa takut kalau tidak nyetor supaya nanti dapat surga. Nah itu upeti, saudara. Nah, kalau kita begitu caranya, nah terus yang kedua, kita masih ceramah ke desa-desa, kemana nyari, kumpulin orang tuh, bayar berapa tuh, yang penting tebal amplopnya, kan gitu. Nah itu juga tidak akan dapat tuh berkah cahaya. Nah, karena tidak dapat berkah cahaya, maka dia itu pasti apapun perbuatannya itu melahirkan pahala. Jadi begini, saudara, setiap perbuatan baik atau buruk itu melahirkan pahala. Perbuatan jahat, pahalanya buruk. Perbuatan baik, pahalanya baik. Semua pahala itu bahasa Sanskerta asalnya itu adalah hasil akibat, itu namanya pahala. Nah, kalau orang-orang yang sudah suci, yang badannya dipenuhi dengan dharma, itu apapun yang dilakukannya tidak lagi menimbulkan pahala, tidak berdosa dia. Umpamanya katakanlah melakukan sesuatu perbuatan tidak senonoh, dia melakukan berzina atau membunuh, tidak kena efek kalau sudah badan kita dipenuhi cahaya. Tapi kan orang yang dipenuhi cahaya tidak mungkin melakukan itu. Nah, tetapi kalau kita masih badan kita kosong, masih orang awam, kan orang di dunia itu
Kan ada dua golongan, saudara. Jadi di agama Hindu itu ada dua golongan manusia, kata Tuhan. Jadi tidak ada catur warna, tidak ada kasta, tidak ada catur warna. Tetapi ada dua golongan manusia, kata Tuhan. Yaitu golongan orang-orang hina, saudara, terhina. Terus yang kedua, golongan orang-orang mulia. Golongan orang-orang hina itu adalah orang-orang yang badannya tertutup dari dharma. Sedangkan orang-orang mulia adalah orang-orang yang badannya sudah memiliki dharma, sudah mencapai dharma. Jadi kalau orang tertutup dari dharma, yaitu termasuk golongan orang hina, pasti tidak terbebas dari siksaan. Begitu ada agak tua sedikit, umur 50 sudah sakit-sakitan, semua penyakit sudah datang, silih berganti, sakit, tidak bisa makan enak, kemana-mana harus waspada membawa obat. Tetapi kalau orang mulia, ya nggak kena penyakit. Jangankan penyakit ginjal, penyakit jantung, darah tinggi, kanker, nggak kena. Yang penyakit kolesterol aja nggak bisa muncul kepada orang-orang mulia. Orang mulia itu makanya di dalam agama Hindu kan ada batasan. Ada batasan itu, dharma itu, supaya orang paham. Jadi Tuhan ngasih batasan. Kalau di agama Hindu, sekecil apapun dharma yang bisa dicapai seseorang, itu mereka tidak akan terkena dan tidak akan mati karena penyakit-penyakit yang berat-berat. Tetapi kalau penuh, maka mereka itu menjelma menjadi orang suci. Orang suci ciri-cirinya tidak bisa dilukai, tidak bisa dibunuh, tidak bisa kena penyakit, tidak bisa mati, dan tidak bisa mengalami penuaan. Nanti menjadi penghuni surga. Tetapi kalau di agama Kristen ada juga tolak ukurnya. Kalau bisa memperoleh iman sebesar biji sawi kan kecil-kecil, saudara, sebesar selasih, sebesar jinten hitam. Nah kalau segitu besarnya, itu malah gunung aja bisa dipindahkan. Begitu juga di Islam. Kalau besarnya sebesar biji sawi, batu segede gunung bisa dipindahkan. Nah itu kenapa? Karena cahaya atau dharma atau iman itu hebat, saudara. Itu benda yang sama sebenarnya. Tapi orang-orang kan takut membicarakan ini karena mayoritas orang di dunia ini tidak bisa mencapai dharma, tidak bisa mencapai cahaya, tidak bisa mencapai iman. Sulit orang mencari yang mencapai, apalagi sebesar biji sawi. Yang kecil sebesar virus saja. Di saya ini kan sebesar virus, itu udah tidak kena penyakit gula. Itu kan penyakit gula berat tuh, penyakit ginjal, jantung, darah tinggi, kanker, nggak kena. Pasti kalian, wah sombong banget itu nggak kena. Saya dulu pernah berat, gagal ginjal pernah, gula pernah, wasir pernah, semua pernah. Hancur badan. Tetapi saya keluar dari kebingungan. Dulu kan bingung karena saya tidak percaya dengan Tuhan yang tidak berwujud itu. Ternyata setelah baca di Bhagavad Gita, memang Tuhan yang tidak berwujud itu tidak ada. Makanya pengikutnya itu badannya tertutup dari cahaya, jadi bisa menderita, bisa mati. Tapi kalau Tuhan yang berwujud, itu yang mengajarkan kita manusia ini cara memasukkan dharma ke dalam badan. Kita diajarin cara memasukkan dharma itu dengan cara Raja Yoga dan Karma Yoga. Nah setelah saya mantap, tahu saya bisa membaca Bhagavad Gita, bisa mengartikan, saya baru langsung gas, tancap. Akhirnya sakit saya dalam sekejap itu, ya, bulan Desember, ya akhir Desember tahun 96 itu terjadi, hilang semua sudah. Malah bulan awal tahun 97 malah orang sakit datang kepada saya, sakit kanker otak, kanker rahim, leukemia, HIV. Itu bergiliran datang kepada saya. Itu saya obati dan bisa sembuh tanpa pengobatan, tanpa ada obat-obatan apapun, tanpa jamu, tanpa apa-apa. Ya, tetapi itu saya tidak berani frontal
mengatakan atau mau membuat apa namanya publikasi atau saya membuat iklan, nggak berani karena saya masih bekerja, saya pegawai. Jadi saya mengobatinya itu adalah habis maghrib sampai jam 3 pagi gitu. Nah, itulah hasil daripada kalau kita memiliki dharma. Kalau tidak memiliki dharma, maka sengsaralah kalian. Hidup penuh siksaan, terus akhirnya mati. Demikianlah saudara-saudara untuk bagian ini. Nanti saya lanjutkan lagi ke bagian yang berikutnya karena ini masih panjang. Karena nanti saya juga mengajarkan bagaimana cara supaya kalian bisa memiliki dharma. Untuk itu saya akhiri sampai sini. Saya ucapkan Pranamo Santi. Om Santi 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 Om.